Yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dan engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan Marilah kita berdoa. Tuhan kasihani. Dan dalam segala sesuatu karena Engkau telah membimbingan kami padamu sendiri membantu dan mendukung kami dan membawa kami ke saat sekarang Berdoa memberikan rahmat dan belas kasih-Nya kepada kita, mendengar kita dan menerima permohonan dan doa orang kudus-Nya untuk semua yang baik demi kita di segala waktu dan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan kasihani. Manusia tolonglah kami untuk menyelesaikan hari suci ini dan semua hari kehidupan kami dalam damai dengan rasa takut kepadamu. Semua hari, semua pencobaan, semua pekerjaan setan, nasihat orang fasik dan musuh yang bangkit melawan kami bagi menindak nyata supaya dari kami dan dari semua umatmu dan dari gereja ini dari sini dari tempat suci-Mu hal-hal yang baik dan mengucapkan yang diberikan kepada kami untuk ikutkanlah kepada kami kuasa untuk mengelak dan kerajaan dan atas semua kekuatan-Mu. Kyrie eleison, Kristus Tuhan kita. Maria Bunda dari yang mulus salam bagi
Penghulu malaikat yang agung dan dia keselamatan dari kebangkitan. Yesus Kristus berkata, selamat Allah dari ini dan selamanya dalam satu lipat tapi kita menyembah dan memuliakan Dia. Segala pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dengan dia aku dipandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Si o se o si mo untuk sabatri ke eyo ke agione mati ke engai ke restos e onaston e onon amin akhirias eleison imas. Bacaan dari kitab Ulangan oleh Nabi Musa, kiranya berkat-berkatnya beserta kita amin. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu,
yakni takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan Aku. Maka Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kemuliaan bagi Tritunggal Allah kita untuk selamanya dan dari segala abad hingga segala abad. Amin. In os remo Christos empeyote agathos nembi emblema ektowe je altum asoti emonaina. Pembacaan dari surat guru kita Rasul Paulus jemaat di Korintus, kiranya berkat-berkatnya beserta kita, amin. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mendapatkan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan tangan yang bergelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir dalam roh, akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kasih karunia Allah Bapa turun atas jiwa kita dan saudara sekalian. Amin. Adiós hasta los anastas ecton negeron que amelton estos oranos electronimas. Adiós,
Dios es hieros, Agios atanantos, o anastas epton meteron, te ameroton, esios oranon, eleison, inasios kapatikeyo, ke agion, emati, ke nike ai, ke esos leonason, leonon, aminagesias, eleison, inas. Epe profesi estasite. Salam damai bagi semua. Dan berserta rohmu juga. Guru dan Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mengatakan kepada muridnya yang kudus dan dihormati dan Rasul yang suci, banyak nabi dan orang benar sangga-lingga melihat apa yang kamu lihat, kita tidak melihatnya dan ingin dengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Diberkatilah matamu karena dapat melihat dan telingamu karena dapat mendengar. Baikkanlah kami untuk mendengar dan mendengar seperti kudus-Mu melalui permohonan orang-orang kudus-Mu. Berdoalah untuk Injil kudus. Tuhan pasti hadirlah. Ya Tuhan, berikan kedalam kepada kami untuk berikan dalam doa dan permohonan yang kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah kami. Berikanlah istirahat pada jiwa yang mendahului kami, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, karena Engkau adalah hidup kami, keselamatan kami, dan keharapan kami, kesembuhan kami, dan kebangkitan kami. Alleluia, alleluia, Yesus bangkit dan telah hari mengirimkan kita sampai itu kebenaran Berdirilah dalam takut akan Allah dan dengarkanlah Injil kudus. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah. Ya Tuhan semesta alam, berkatlah pembacaan dari Injil suci menurut guru kita Santo Yohanes. Dari Mazmur. Berdirilah dalam takut akan Allah, dengarkanlah Injil kudus. Pasal dari Injil guru kita penginjil Santo Yohanes murid yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta dengan kita semua, amin. Dari Mazmur Bapak kita Daud Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta dengan kita semua, amin. Semua orang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala segala Allah sujud menyembah kepadanya. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Bagi Dialah segala kemuliaan untuk selamanya, amin. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyesuaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau memberikan kepadamu dari dunia. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya.
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku memberitahukan supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kemuliaan kepada Allah selamanya. Para Rasul mengkorbankan ajaran Injil suci bukan dengan efikasi menulis buku, tetapi dengan dilahirkan kembali Roh Kudus. Indikasinya adalah mereka berbicara dalam berbagai bahasa dan lidah api, tetapi orang yang Yahudi yang tetap dalam kesalahan mereka meremehkan mereka, mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Orang-orang Yahudi tanpa sadar mengucapkan kebenaran dengan mulut mereka sendiri, karena anugerah Roh Kudus adalah anggur yang menimpa Rasul dan membuat mereka berbicara dengan segala kemurnian dalam bahasa api. Melalui doa-doa mereka, sucikan kami juga ya Tuhan dari kejahatan manusia lama, dan jadikanlah kami layak menerima persekutuan Roh Kudus-Mu, wahai kekasih umat manusia. Melalui doa-doa para bapak-bapak kami para rasul ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan naik ke surga, dari surga ke arah timur, mengirimkan kita sang penghibur. Roh kebenaran, bagi Dialah kemuliaan bersama Bapa-Nya yang baik, dan Roh Kudus, dari sekarang dan selamanya. Salam damai bagi semua. Dan beserta Roh Kudus juga.
lagi marilah kita minta kepada Allah Sang Maha Bahwa dari Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kami minta dan memohon kebakan-Mu yang mengasihi umat manusia. Ingatlah Tuhan mereka yang sakit dari antara Tuhan kasihani. والذين اقاموا رحمة المرضى والمعزين والمعذبون والأرواح النجسة أعتقهم جميعا والذين في السجون أو المضارق أو النفي والسبيل الموجودة من فوضية المراء يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت لست المربوطين وتقيم الساقطين يا رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عسى صغير القلوب من الذين في العاصف وللأنفس المتضافة المفروض عليها يا رب رحمة أعطينا عافية برود أعطيها سلاما أعطيها غفران خطاياها وآثامها وما نحن يا رب فأمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد نعطيها أيها الحبيب الحقيقة الذي نفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص Tuhan kasihani. Kebakan-Mu yang mengasihi umat manusia. Ingatlah Tuhan Bapa-Bapa kami dan saudara-saudara kami yang sedang menyiapkan berjalan. Tuhan kasihani. Maksud mereka berjalan ke mana saja teruskan jalan mereka melalui lautan baik dunia darat atau mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan apa saja siapa saja dan di mana saja dan mereka dalam keimanan serta mereka dengan rahmat-Mu dalam kebangkatan berikan jalan dan mereka dalam perjalanan mereka kalau mereka kembali kepada keluarga mereka dengan sukacita dan dalam keimanan dalam pekerjaan jadilah mereka dengan membantu dalam semua perbuatan baik sebagaimana baik kita ya Tuhan jagalah perjalanan kami dalam hidup ini tambah baik tambah badai tambah gawat hingga hari Tuhan kasihani. Rahmat-Mu ya Tuhan udara di langit buah-buahan di bumi air di sungai-sungai peni-peni dan badan-badan tumbuh-tumbuhan di badan-badan tahun ini berkatilah semua Respon Tuhan kasihani. تبصر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بك كل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كل الرحم الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت تستغفر طعامه في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي الطعام لكل ذي جسد لا قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الخفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل Tuhan kasihani. keselamatan rumah
suci ini yang adalah milikmu dan setiap tempat dan biara dari Bapa-Bapa Ortodoks Amin. Tuhan kasihani. وكل قرى والقرى وكل بيوت المؤمنين واحفظنا كلنا في الإيمان وارزق سيدنا في السلام خير لأن هذا وحده هو Tuhan kasihani. Sembahlah dalam takut dan gentar. Ya Tuhan yang tidak bercacat, yang tidak tercela, yang kekal, yang tak terlihat dan yang tidak dapat dipahami, yang tidak berubah dan maha hadir, yang tidak jahat atau dendam, yang satu-satunya yang abadi, yang satu-satunya adalah abadi, berdiam dalam terang yang tidak dapat dipahami, yang menciptakan langit, bumi, laut dan yang diam di dalamnya, yang memberi semua orang permintaan mereka sebelum mereka meminta kepadanya. Kami berdoa kepadamu ya Raja kami, pengasih umat manusia, Allah Bapa dari Tuhan kami, Allah Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang demi kita, demi keselamatan kita telah turun dari surga menjelma oleh Roh Kudus dan dari Santa Perawan Bunda Allah. Ya Tuhan, yang pertama-tama mengajari kami melalui firman-Mu dan kemudian mengaruniakan keselamatan-Mu kepada kami yang Kau capai melalui penderitaan suci-Mu. Kami yang dipermalukan oleh dosa-dosa kami dan tidak layak menjadi hamba-Mu, mampukanlah kami untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu dan menundukkan kepala kami dan lutut kami di hadapan-Mu karena dosa-dosa kami dan karena kelalaian umat-Mu. Engkaulah pengasih umat manusia yang maha penyayang. Dengarkanlah kami pada hari ini saat kami berseru kepadamu pada hari Pentakosta ini, di mana Tuhan kita Yesus Kristus setelah kenaikannya ke surga dan duduknya di sebelah kanan Bapanya, mengutus Roh Kudusnya turun di atas para muridnya yang kudus ke atas mereka masing-masing, dan semua dipenuhi dengan anugerah yang tak terbatas dan berbicara dalam bahasa yang berbeda dan bernubuat tentang kebesaran-Mu ya Allah. Sekarang juga ya Guru, dengarkanlah kami yang dipermalukan oleh dosa-dosa kami dan dijatuhkan di bawah penghukuman. Kami memohon kepadamu untuk membebaskan jiwa-jiwa kami yang tertawan dengan belas kasihan-Mu yang besar. Kami memohon kepadamu untuk menerima kami yang bersujud di hadapan-Mu, berseru kepadamu dan mengatakan bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu. Engkau adalah Allah kami sejak kami masih dalam kandungan ibu kami. Hari-hari kami telah berlalu dengan sia-sia dan kami telah kehilangan pertolongan-Mu dan tidak dapat memberikan sebuah jawaban atas perbuatan kami. Tetapi kami percaya pada kasih setia-Mu, berseru padamu, mengatakan, janganlah ingat dosa-dosa masa muda kami dan masa kebodohan kami. Bersihkanlah kami ya Tuhan dari ketidakmurnian kami yang tersembunyi. Lihatlah kerendahan hati kami dan selamatkanlah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan janganlah tinggalkan kami di hari tua kami menyimpang, tetapi berilah kami pertobatan sebelum kami kembali menjadi debu. Pandanglah kami dengan anugerah-Mu dan ukurlah dosa-dosa kami dengan belas kasihan-Mu. Tempatkanlah pertobatan kami yang banyak ini pada kedalaman belas kasihan-Mu. Lihatlah ke bawah ya Tuhan, dari tempat kudus-Mu yang tinggi ke atas umat-Mu, mereka yang menundukkan kepala mereka, menunggu belas kasihan-Mu yang berlimpah. Lawatlah kami dengan kebaikan-Mu, selamatkanlah kami dari tirani setan. Perkuatlah hidup kami dengan kekuatan-Mu yang murni dan hukum-Mu yang mulia. Tunjukkanlah salah satu malaikat pelindung-Mu yang tulus untuk menjaga umat-Mu. Masukkan kami semua ke dalam kerajaan-Mu. Berikanlah kami pengampunan kepada umat-Mu yang menaruh percaya kepadamu, dan ampunilah kami juga dosa-dosa kami. Bersihkanlah kami dari semua kuasa yang baik dari Roh Kudus-Mu. Bebaskanlah kami dari belenggu setan.
Sungguh diberkati Engkau ya Tuhan Raja kami yang Maha Kuasa, yang menerangi siang dengan cahaya matahari dan malam dengan sinar bintang yang menyala, yang membuat kami layak melihat panjangnya hari dan mendekati permulaan malam. Dengarkanlah doa kami bersama doa semua umat-Mu, dan ampunilah kami atas dosa-dosa kami yang telah kami lakukan secara sadar dan tidak sadar. Terimalah pujian malam kami, kirimkanlah belas kasih-Mu dan kasih sayang-Mu yang berlimpah ke atas milik pusaka-Mu. Biarlah kami dikelilingi oleh para malaikat suci untuk menjaga kami dengan senjata kebenaran. Biarlah kami diliputi dengan keadilan-Mu. Lindungilah kami dengan kekuatan-Mu. Selamatkanlah kami setiap penderitaan dan setiap dari konspirasi musuh. Izinkanlah kami untuk menyelesaikan malam ini, malam yang akan datang dengan semua kesucian dan dalam kedamaian dan keadilan. Biarlah kami bebas dari dosa-dosa kami, dari keraguan atau ketakutan sepanjang hari dalam hidup kami, melalui doa-doa Bunda Allah, Santa Maria Sang Perawan, dan semua orang kudus yang telah berkenan kepadamu sejak awal, melalui rahmat, kasih sayang dan cinta untuk umat-Mu manusia, Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Allah dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, melalui yang kepadanya kemuliaan, hormat, kekuatan dan sembah layak bagi-Mu, bersama dengan Dia dan Roh Kudus, memberi kehidupan yang satu esensi dengan-Mu, sekarang dan setiap waktu, dari segala zaman hingga segala zaman. Amin. Baikkanlah kami berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan Rosevki statite Domine Marilah dan jawab syukur pada Allah yang Maha Pengasih, Bapa Deron Allah Dios sama kita Yesus Kristus, karena Dia menolongi, menolong menjaga iman kita kepadanya, mendukung kita dalam saat ini. Mari kita juga aman kepadanya, Allah Tuhan kita Maha Kreator, untuk jaga kita dalam damai dari suci dan semua dari hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan kasihani Ya Tuhan Agung, Tuhan Allah Sang Pentopator segala sesuatu, Bapa dari Tuhan Allah sama kami Yesus Kristus, kami syukur padamu dan segala sesuatu, untuk segala sesuatu dan dalam segala sesuatu, karena Engkau menolongi, memimpin dimai padamu sendiri, membantu dukung kami dan saat sekarang ini. Berdoalah dalam memberikan rahmat dan belas kasih-Nya kepada kita, mendengar kita dan menerima permohonan dan doa-doa orang-orang kudusnya untuk semua hal yang baik, demi kita di segala waktu, dan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan kasihani. Karena itu, kami minta baik kamu yang mengasihi manusia, tolonglah kami nyatakan dari suci dan semua hidupan kami, dalam damai dan rasa takut kepadamu. Semua hari pencobaan pekerjaan setan, nasihat, renovasi musuh bagaimana kami, baik resminya nyata, supaya hanya dari kami, dan dari semua umat-Mu, dan dari meja ini, dari sini tempat suci-Mu. Tapi hal yang baik menguntungkan berikan pada kami, untuk itu berikan pada kami kuasa yang jauh oleh daging, dan atas semua kekuatan musuh. Dan Putra dan Roh Kudus, Dikaulah Kristus, alam kita yang benar.
dari yang kudus. Santa Maria, ya Tuhan berikanlah pengampunan kepada kami, biar kami memujimu. Oh bersama kamu yang baik dan kudus, karena kau telah bersama kami, kasihanilah kami. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan terhadap kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah orang yang berada dosaku, hapuskanlah kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan peragalah yang bertambah yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah ambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku pilihan karena selamat daripadamu, dan berilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, atas nama-Mu. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan kebahagiaan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah bibirku supaya mulutku memberitakan pujinya daripadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Se onastone onon amin. Eleison imas. Selamat datang kita pulangan pada di Musa, kiranya berkata berserta kita semua. Amin. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan keselamatan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu, dan perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Dengan tangan yang kuat, Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberitakan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintah kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan kasih setia terhadap Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kemuliaan bagi Tritunggal Allah kita untuk selamanya dan dari segala abad hingga segala abad. Amin. Soti emona
dari surat guru kita Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kiranya berkatnya beserta kita, amin. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah untuk pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi, bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi? Kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda, atau jika menafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk perang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan udara. Ada banyak entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikianlah pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Kasih karunia Allah Bapa turun atas jiwa kita dan saudara sekalian. Amin. Adios, 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 Satanás, Ohanas, Conmeron, Honestos, Oranos, Eleison, adios, Eros, adios, Eros, adios, Satanás, Ohanas, Conmeron, Anelton, estos oranos, eleison, adios, Oseos, adios, Eseos, adios, Atanatos, Anastas, Exoneteros, Anelton, estos oranos, eleison, doxa patricero, adios, Emati, que ahí, estos eronas, eleison y más. Happy prosepkis tasite Irini pasi Entonces mati. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang datang kepada murid yang kudus yang dihormati Rasul yang suci. Banyak nabi orang benar yang melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya.
ingin mendengar tidak mendengarnya. Berkatilah matamu dan melihat, telingamu dan mendengar. Layakkanlah kami mendengar nafas Injil Kudus-Mu melalui permohonan orang-orang kudus-Mu. Berdoalah untuk Injil Kudus. Tuhan kasihanilah. Ingatlah ya Tuhan, berikanlah mohon kami dengan dalam keadaan permohonan kami selamat padamu ya Tuhan Allah kami. Berikanlah istirahat pada jiwa tinggal dari kami, sembuhkan mereka yang sakit, karena karena hidup kami, keselamatan kami, pengharapan kami, kesembuhan kami, dan kebangkitan kami. Berdirilah dalam takut akan Allah dan dengarlah Injil Kudus. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ya Tuhan, berkatlah pembacaan dari Injil suci menurut guru kita Santo Lukas. Doxa si Kerea. Berdirilah dalam takut akan Allah dan dengarkanlah Injil Kudus. Pasal dari Injil guru kita penginjil Santo Lukas murid yang tahir. Kiranya berkat-berkatnya beserta dengan kita. Amin. Dari Mazmur-Mazmur Bapa kita Daud Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta dengan kita semua. Amin. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Haleluya. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan semesta alam. Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, bagi Dialah segala kemuliaan untuk selamanya. Amin. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kenapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih ada bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua ada yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika mereka Ia sedang berkati mereka, Ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah selamanya. Ke-12 rasul berada di Yerusalem menunggu kuasa yang akan Tuhan kirimkan pada mereka. Itu terjadi pada hari Pentakosta. Roh Kudus menghibur turun ke atas para rasul, dan mereka berbicara dalam bahasa surga dan bahasa para malaikat yang mengakui Kristus dan kemuliaan kebangkitannya. Jadi Roh Kudus penghibur, roh kebenaran yang berasal dari Bapa turun ke atas para rasul, dan mereka melakukan mujizat dan kuasa yang besar di antara orang-orang, bersaksi kepada mereka dan dengan bukti-bukti besar bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Tuhan datang ke Betania dengan murid-muridnya yang suci. Ia mengantarnya dan berkata, berikan dan dia naik ke surga. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang sempurna. Kita menyembah dan memuliakan Dia. Progite, evie proses kistasite, iridikasi, sekali lagi, marilah kita minta pada Sang Pantokrator, Bapa dari mana lagi sama kita Yesus Kristus. Kami minta menambahkan pengasihan manusia, hinggalah dan memimpin negeri kami hamba-Mu. Tuhan kasihani. Jagalah di dalam damai, kebenaran, kekuatan, tundukkanlah di bawah Dia semua orang barbar bangsa ingin berperang melawan negeri kami subur. Berbicara dalam hatinya mengenai kedamaian dari gereja yang satu-satunya Katolik, Kudus Katolik Apostolik. Berikanlah Dia sehingga dapat berpikir dengan damai terhadap kita, terhadap nama-Mu yang kudus, sehingga kami juga boleh dipimpin dalam hidup yang tenang dan damai dalam semua kesalahan dan kemurnian di dalam Engkau. Tuhan kasihani. Sekali lagi, mari kita minta Sang Pantokrator, Bapa dan Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kami minta menemui Kamu mengasihi manusia. Hinggalah Tuhan jiwa-jiwa dari hamba-hamba-Mu yang telah tertidur, orang tua kami dan saudara kami. Tuhan kasihani. Menurut kemurahan-Mu ya Tuhan, tenangkanlah jiwa-jiwa mereka dalam pangkuan Bapa kami, Bapa Kudus kami Abraham, Ishak dan Yakub. Tempatkanlah mereka pada rumput hijau dekat air tenang, dalam fitur sukacita, dalam di mana kesedihan, kesusahan, keluhan telah berlalu, dalam terang-terang kudus-Mu. Bangkitkanlah tubuh mereka juga pada yang telah Kau tetapkan, seluruh janji-janji-Mu benar tak pernah bohong. Berikan mereka hal yang baik dalam janji-janji-Mu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dengar oleh telinga, yang tak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu ya Allah, Engkau telah sediakan bagi mereka ngasih nama-Mu yang kudus. Sebab tidak ada kematian bagi hamba-Mu, tapi hanyalah sebuah kepergian. Bahkan ketika kelalaian dan pengabdian telah menguasai mereka sebagai manusia, sebab mereka pakaian daging tinggal dalam dunia. Ialah satu-satu yang baik dan mengasihi manusia sesuai kemurahan-Mu ya Tuhan. Istirahatkanlah, ampunilah mereka hamba-hamba-Mu, orang-orang Kristen Ortodoks berada di dalam dunia, dari timur hingga ke barat dan dari utara hingga ke selatan. Tiap orang menurut namanya, baik pria maupun wanita. Ya Tuhan, istirahatkanlah mereka dan ampunilah mereka. Sebab tak seorang pun multi tanpa celah meskipun hidup hanya satu hari dalam dunia. Bagi mereka Tuhan telah Kau ambil jiwanya di sana mereka, dan kiranya mereka layak bagi kerajaan surga. Sebagaimana kami semua, berikanlah kami kesempurnaan Kristiani hingga dapat menyenangkan Engkau. Berikanlah mereka dan kami semua bagian dan warisan bersama orang-orang kudus-Mu. Tuhan kasihani. Minta mohon dalam mengasihi manusia. Ya Tuhan, Tuhan persembahan Tuhan syukur dan berikan Tuhan persembahkan untuk umat kemuliaan nama-Mu yang kudus. Tuhan kasihani. Dimulaikan dalam altar surga-Mu suci rasional sebagai wangian bau harum dalam hadapan kebesaran-Mu di surga, melalui pelayanan para malaikat-Mu yang kudus. Sahabat tinggal 5 persembahan dari hamba yang benar, korban dari Bapak kami Abraham, 2 peser persembahan dari seorang janda. Terimalah juga ucapan syukur para hamba-Mu yang baik, mereka dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Mereka sembunyi maupun terlihat, mereka rindu persembahan padamu, namun tidak memiliki siapapun, dan mereka memberikan persembahan padamu pada hari ini.
Berikan mereka sesuatu yang tidak dapat dirusakkan, berikan dia yang dapat rusak, sesuatu yang surgawi, berikan dia yang duniawi, sesuatu yang abadi, berikan dia yang sementara. Rumah mereka, lumbung mereka, penuhi sesuatu dan baik. Lingkupilah mereka ya Tuhan dengan kekuatan para malaikat dan malaikatmu yang kudus. Bagaimana mereka ingat namamu yang kudus di bumi, ingatlah juga mereka ya Tuhan dalam kerajaan-Mu. Perasaan juga jangan tinggalkan mereka. Tuhan kasihani. Marilah kita minta pada Allah sama Terator, Bapa dan Anak Laju sama kita Yesus Kristus. Kami minta menyampaikan mengasihi manusia. Ingatlah Tuhan hamba-Mu para ketumbahan umat-Mu. Tuhan kasihani. Kasihanlah mereka, terbuka mereka dalam iman padamu. Singkirkanlah persembahan perlahan dari mereka. Tetapkan hati mereka, hukum-Mu, takut akan Kau, perintah-Mu, kebenaran-Mu dan ajaran-Mu. Mampukan mereka memahami firman di ajaran pada mereka. Dan bila tiba waktunya, layakkan mereka memulai pembahasan keadaan baru untuk pengampunan dosa-dosa mereka, sebagaimana Kau menyiapkan mereka untuk jadi bait Roh Kudus-Mu oleh anugerah belas kasihan dan kasih pada manusia dari Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Allah Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang olehnya kemuliaan hormat kuasaan sembah layaknya bagi-Mu semua dan Roh Kudus, hamba beri kehidupan yang sehat dengan-Mu sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kasihani. Gembalalah dalam takut dan gentar. Ya Tuhan, akan beri kedamaian pada manusia, beri mereka karunia Roh Kudus pada mereka yang berbeda usia. Buatkan kami juga layak memperhitungkan di antara warisan-Mu. Kiranya Kau mengirimkan kami Roh Kudus-Mu yang Kau utus atas para murid-Mu yang kudus, para rasul murni pada hari Pentakosta ini, yang nampak di mulut dan di bibir mereka sebagai lidah-lidah api. Melalui para rasul-Mu kami menerima pengetahuan dari keilahan-Mu ketika kami mendengarnya dengan telinga kami menurut bahasa kami masing-masing. Dan kami dipenuhi dengan terang api Roh Kudus-Mu. Kami diselamatkan dari kegelapan yang menyimpang saat kami bersatu dengan berbagai lidah api dan dipenuhi dengan kebaikan-Mu yang besar. Ketika Engkau memanggil kami dengan iman yang benar, kami percaya bicara tentang kemuliaan keilahan-Mu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang satu dan satu pemerintahan. Kami terangi oleh-Mu karena Engkau adalah terang, Bapa dan pribadi dari esensi dan kodrat-Nya yang dapat berubah dan mata air kebijaksanaan. Aku minta membuka bibirku, aku orang berdosa, ajari aku bagaimana mohon padamu untuk memenuhi kebutuhan kami, karena Kau sendiri mengetahui banyaknya dosa-dosaku. Tapi kasih setiamu melebihi ketidaksadaranku. Maka lihatlah aku berdiri dalam takut di hadapan banyaknya belas kasihan-Mu dan melemparkan diriku sendiri di bawah belas kasih-Mu. Tolonglah hidupku ya Pencipta semua ciptaan dengan kekuatan dan kebijaksanaan-Mu yang tak terkatakan. Ya pelabuhan damai bagi mereka menderita dalam badai. Tunjukkan pada kami jalan mana yang harus kami jalani. Kirimkan roh kebijaksanaan-Mu ke atas pikiranku dan berikanlah pengertian dari Roh Kudus-Mu atas ketidaktahuanku. Kiranya roh ketakutan membayangi pekerjaanku. Kiranya Kau membaharui Roh-Mu yang tulus dalamku. Kiranya Roh-Mu yang perkasa meluruskan pikiranku dan mencegah mereka dari kesesatan. Kiranya Roh-Mu yang baik mengarahkan ke jalan yang benar, agar aku layak melakukan perintah-perintah-Mu dan mengingatnya setiap saat kedatangan-Mu untuk menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan tolak aku tercemar oleh kenasisan dan luka-luka dari dunia ini. Tapi kuatkanlah aku agar dapat menemukan belas kasih-Mu di hadapan-Mu. Engkau berkata apapun yang Kau minta kepada Bapa dalam nama-Ku, Dia memberikan padamu. Oleh karena itu aku orang berdosa, minta keilahian Engkau agar Engkau dapat beri aku apa yang Kau miliki, berjanji padaku penyelamatanku. Ya Tuhan, Pencipta semua yang baik, siapa yang kaya dan pemurah, Engkau memberi kami lebih dari kami minta. Engkau penyayang tanpa dosa, lihatlah hamba-Mu yang sujud berlutut di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, ampunilah dosa mereka. Dengarkanlah mereka dari surga-Mu yang kudus. Kuduskan mereka dengan tangan-Mu yang perkasa yang menyelamatkan. Tutuplah mereka dengan naungan dari sayap-Mu. Janganlah tinggalkan pekerjaan tangan-Mu. Jika mereka telah berdosa terhadap-Mu, ampunilah pelanggaran mereka. Terimalah doa mereka, karena untuk mereka bertekuk menyembah di hadapan-Mu. Rentangkanlah tangan-Mu ke arah mereka, tubuhlah mereka.
Terima doa kami, doa mereka sebagai duka yang terima di hadapan-Mu. Ya Tuhan yang baik, nyamakan kami setiap panajat yang terbang siang hari. Selamatkanlah kami dari setiap bahaya pada malam hari. Terimalah pengorbanan malam kami, yaitu angkat tangan kita. Mampukan kami melewati malam tidak tergoda oleh yang jahat. Selamatkan kami dari setiap kecemasan, setiap ketakutan dari setan. Berikan ketenangan untuk jiwa kami, berikan kepada kami kesadaran untuk berdiri dengan pikiran penuh perhatian di hadapan tatamu yang menakutkan. Lakukanlah rasa takut akan Engkau dalam daging kami, matikanlah indah keduniawian kami. Kiranya kami terangi dalam kesendirian malam oleh pengetahuan dari pinta-pintamu. Singkirkan dari kami semua bayangan yang sia-sia dan semua nafsu menyakitkan. Bangunkanlah kami pada waktu doa. Berikanlah kami ketaatan iman kepadamu dan pertumbuhan dalam pinta-pintamu, karena Engkau adalah Allah kami. Dan baik bagimu kami angkat kemuliaan hormat sembah kepada Bapa yang baik dan Roh Kudus, memberi hidup yang sehat denganmu sekarang selamanya dari segala waktu dan selamat. Amin. Kasihanilah kami ya Allah, Sang Bapa Pantokrator di tunggal Maha Kudus. Kasihanilah kami ya Tuhan, sertalah kami dengan kekuatan-Mu ya Allah, karena tiada penolong lain dan saran dan penderitaan selain Engkau. Laikanlah kami berdoa dengan penuh syukur. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Iringi pasi Ketonem Matisto. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Bapa dari Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena Dia telah menolong, menjaga dan menerima kita padanya, mendukung dan membawa kita dalam saat ini. Mari kita juga memohon kepadanya, Allah dan Tuhan kita Pantokrator, untuk menjaga kita dalam damai pada hari suci dan semua hari-hari hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan kasihanilah. Junjungan agung Tuhan dan Allah Sang Pantokrator segala sesuatu, Bapa dari Tuhan Allah dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala sesuatu, untuk segala sesuatu dan dalam segala sesuatu, karena Kau telah menaungi, menolong, membimbing dan menerima kami padamu sendiri, membantu dan mendukung kami, dan membawa kami hingga saat sekarang ini. Berdoalah agar Allah memberikan rahmat dan belas kasih-Nya kepada kita, mendengar kita dan menerima permohonan dan doa-doa orang-orang kudus-Nya untuk semua hal yang baik demi kita di segala waktu, dan pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan kasihanilah. Karena itu kami meminta dan mohon kebaikan-Mu, wahai yang mengasihi manusia, tolonglah kami untuk menyelesaikan hari suci ini dalam semua hari-hari kehidupan kami, dalam damai dan rasa takut kepadamu. Semua iri, semua pencobaan, semua pekerjaan setan, nasihat orang fasik dan musuh yang melawan kami, baik dan sembunyi dan nyata, supaya nyadar dari kami dan dari sini, dari umat-Mu, dari meja ini, dari tempat suci-Mu, tetapi hal baik yang menguntungkan diberikan pada kami. Untuk itu berikanlah pada kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas semua kekuatan musuh. Kami menyembah kepada Putra, dan Roh Kudus, Tunggal dan Kudus dan Hakikat, dalam bagi beda aroma, malaikat dalam bagi perawan yang melahirkan kita, dalam bagimu ya Maria, berkati adil yang melahirkan Allah Sang Logos, dalam bagimu ya
bidadari yang kudus, salam bagi Mikael penghulu malaikat, salam bagi Gabriel pemberi kabar, salam bagi kerubi, salam bagi Serafim, salam bagi semua susunan surgawi, salam bagi Tuhan salam bagi sang imam anak dari Immanuel, salam bagi anak dari Theotokos, Santa Maria yang Tuhan berikan pengampunan atas dosa kami, biar kami memujimu bersama Bapamu yang baik dan kudus, karena Kau telah menyelamatkan kami, kasihanilah kami. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dapatkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya aku kesalahan aku dikandungkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu dan kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan berkatilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan pada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Haleluya, sasi oteos imo. Ke estose onastone onon amin. Membaca dari kitab Ulangan oleh Nabi Musa, kiranya berkatnya beserta kita semua, amin. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang kau pilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus memakan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi.
Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke rumahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari ke-7 haruslah ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau melakukan pekerjaan, maka 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing dan yatim janda yang tinggal di tengah kamu, di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikan dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang diam di tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kemuliaan bagi Tritunggal Allah kita untuk selamanya dari segala abad hingga segala abad. Amin. Theos Demo Christos Nembe Diote Agatos Nembi Epnema Etoe Je Aki Asoti Emon Naina. Pembacaan dari surat berita Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kiranya berkat-berkatnya beserta kita, amin. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengar aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang asing, orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang tergantung di dalamnya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau kasih karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan haruslah ada seorang lain untuk menafsirkannya.
Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapinya apa yang mereka katakan. Tetapi jika orang lain yang duduk di situ mendapat pertanyaan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kasih karunia Allah Bapa turun atas jiwa kita dan saudara-saudara sekalian. Amin. Roh penghidupku turun ke atas marahku, dalam kerelaan cintaku sekarang mereka Adiós, Atanatos, o Arquenogenesis, Elestonimas. Adiós, Proteos, adiós, Escheros. Adiós, Atanatos, o Arquenogenesis, Elestonimas. Adiós, Proteos, adiós, Escheros. Adiós, Atanatos, o Anastas, estos negeros, que anelton estos oranos, elestonimas, eusta patri, que ellos, que adiós, mati, que limpe ahí, que estos teonas son teonon, arinas y frías, elestonimas. Evil prosergis tacite, Irini pasi, Kirtone mati. Guru dan Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mengatakan kepada murid-Nya yang kudus dan dihormati dan rasul yang suci, banyak nabi dan orang benar sangat ingin melihat apa yang ingin kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin dengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Diberkatilah matamu karena dapat melihat dan telingamu karena dapat mendengar. Layakkanlah kami untuk mendengar dan melakukan Injil kudus-Mu melalui permohonan orang-orang kudus-Mu. berdoalah untuk Injil kudus. Tuhan kasihanilah. Ingatlah ya Tuhan mereka yang telah memohon kepada kami, untuk mengingat mereka dalam doa dan permohonan yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Allah kami.
berikanlah istirahat bagi jiwa yang meninggal mendahului kami, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, karena Engkau adalah hidup kami, keselamatan kami, pengharapan kami, kesembuhan kami, dan kebangkitan kami. Berdirilah dalam takut kepada Allah dan dengarlah Injil Kudus. Terpujilah yang datang dalam nama Tuhan semesta alam. Ya Tuhan, berkatilah menjadi suci Santo Yohanes. Berdirilah takut akan Allah dengan Injil Kudus. Pasal dari Injil Guru kita penginjil Santo Yohanes, murid yang terakhir. Hilangnya berkat-berkatnya bersama kita. Amin. Dari masur-masur baginda Daud Nabi Raja yang terakhir, hilangnya berkat-berkatnya bersama kita. Amin. Seluruh bumi sujud nyembah padamu, bermasmur bagimu, bermasmur bagi namamu. Kiranya semua raja sujud nyembah padanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Haleluya. Terpujilah datang dalam nama Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anak yang hidup, bagi dialah kemuliaan untuk selamanya. Amin. Ketika Tuhan Yesus pun tahu bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub lalu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum, sebab muridnya itu telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus padanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah engkau berkata kepadamu, berilah aku minum, jika engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan padamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dari sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, dia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus padanya, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian? Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah selamanya. Allah Bapa adalah roh dan mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Musa menyatakan kepada kita misteri satu ketuhanan dari Tritunggal Maha Kudus, 3 hipostasis. Dia berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, tidak ada Tuhan selain dia. Kalian tidak boleh menyembah dewa lain. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata itu tidak tahan mendengar misteri ketuhanan. Demi putra tunggal yang ada di pangkuan Bapaknya, dan yang menjelma dan mengajari kita kedalaman keilahiannya. Roh Kudus yang berasal dari Bapa turun ke atas para rasul, murni dan muncul dalam bentuk bahasa lidah dari api.
Oleh karena itu, kami mohon dan berseru mengatakan, O Roh Kudus Sang Penghibur, yang turun ke atas para rasul, nyalakan api dalam pikiran dan hati kami, dengan kekuatan perkasamu, dan bimbing jiwa kami untuk mengetahui ketetapan-Mu, sehingga kami dapat mengucapkan kata-kata doa yang sesuai dengan Tuhan kita. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, satu Tuhan Allah yang Esa, sekarang dan setiap waktu, dari segala abad hingga segala abad. Amin. Jiwa wanita Samaria yang menemukan air hidup, memberkatimu karena di dalam dirimu ada sumber air hidup. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang sempurna, kita menyembah dan memuliakan Dia. Slil plogite Epe prosepki stasite Irini pasi Etoner matiso. Sekali lagi, marilah kita meminta kepada Allah Sang Pantokrator, Bapa dari Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kami meminta dan mohon kebaikan-Mu ya pengasih umat manusia. Ingatlah ya Tuhan keperdamaian gereja-Mu yang satu-satunya, kudus, katolik, dan apostolik dan ortodoks. Tuhan kasihanilah yang berada di seluruh penjuru bumi, dan bagi mereka yang dengan benar mengabarkan firman kebenaran di dalamnya. Lagi marilah kita mohon kepada Allah Sang Pantokrator, Bapa dari Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kami mohon dan berseru demi kebaikan-Mu Sang Pengasih umat manusia. Ingatlah ya Tuhan patria kami, lindungilah mereka untuk kami, supaya panjang umurnya dan dalam damai bertahun-tahun memenuhi jawatan keimaman yang Kau percayakan kepadanya, dalam damai dan menurut kehendak-Mu yang kudus, menyampaikan firman kebenaran dan mengembalikan umat-Mu dalam kesucian dan keadilan. Kami juga memohon supaya Engkau melindungi kami bersama uskup ortodoks dan imam agung dan imam para diakon, dan dalam satu kepenuhan gereja yang satu-satunya, katolik dan apostolik. Berikanlah mereka kita damai keamanan di setiap tempat. Terimalah doa yang mereka persembahkan bagi kami dan bagi seluruh umat-Mu, dan demikian pula doa kami demi mereka. Terimalah doa ini sebagai dupa yang harum di mezbah surgawi-Mu yang kudus dan indah. Musuh-musuh-Mu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, taklukkanlah semua musuh di bawah kaki mereka. Untuk mereka, peliharalah mereka dalam damai dan kebenaran dalam gereja-Mu yang kudus. Tuhan kasihanilah. Ingatlah ya Tuhan semua orang yang telah meminta kami untuk mengingat mereka dalam doa dan permohonan yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Allah kami. Pada saat liturgi suci ini, mereka yang kita ingat setiap saat, mereka yang ada dalam ingatan kita masing-masing, dan peringatan mereka yang sekarang telah terjadi, semoga bagi mereka itu seperti benteng yang kokoh, mengatasi setiap gangguan setan dan nasihat orang jahat. Tuhan kasihanilah. Sekali lagi, marilah kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kami memohon dengan sungguh-sungguh demi kebaikan-Mu ya pengasih manusia. Ingatlah ya Tuhan jemaat kami, berkatilah mereka. Tuhan kasihanilah. Izinkanlah kami menjalankan persekutuan tanpa larangan atau gangguan, supaya kami dapat melakukan menurut kehendak-Mu yang kudus dan diberkati. Berikanlah kami ya Tuhan rumah doa, rumah suci dan rumah berkat. Dan kepada kami para hamba-Mu yang akan datang menggantikan kami seterusnya, hapuskanlah semua penyembahan berhala dari dunia. Injaklah dan hinakanlah setan dan kuasa jahatnya di bawah kaki kami. Hapuskanlah semua serangan dan hasutan mereka. Enyahkanlah semua perselisihan dalam ajaran bidah yang sesat. Hinakanlah musuh gereja-Mu yang kudus ya Tuhan, seperti Engkau yang selalu lakukan. Hilangkanlah kesia-siaan, tunjukkanlah kepada mereka kelemahan mereka. Biarlah sia-sia hati mereka, tipu muslihat, kejahatan dan fitnah mereka terhadap kami. Ya Tuhan, buatlah mereka tidak berguna. Bubarkanlah nasihat mereka ya Allah, seperti Engkau telah membubarkan nasihat Antiofel. Tuhan kasihanilah. Bangkitkanlah ya Tuhan, biarlah semua musuh-musuh
dan biarlah orang-orang yang benci nama-Mu tidak tahan di depan wajah-Mu, tetapi kiranya umat-Mu diberkati beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, supaya mereka dapat melakukan kehendak-Mu menurut kemurahan-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami dan kami dari dosa, dan pujilah Engkau adalah Allah nenek moyang kami. Nama-Mu kudus penuh dengan kemuliaan selamanya. Amin. Biarkanlah kemurahan-Mu ya Tuhan serta kami, selalu menghadap kami padamu, karena semua mata memandang Engkau, sebab Engkau menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Dengarlah kami ya Tuhan, dan juru selamat kami, harapannya, dan Engkau saja yang dapat melindungi dan menyelamatkan kami dari masa ini dan selamanya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku ketahuan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, buatlah aku mengerti perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terangilah aku dengan kebenaran-Mu. Kasih setia-Mu ya Tuhan selamanya. Janganlah Engkau merendahkan buatan tangan-Mu sendiri. Engkaulah tempat perlindunganku dari generasi ke generasi. Aku memohon kepada Tuhan, aku telah berdosa terhadap-Mu. Kasihanilah aku dan selamatkanlah jiwaku. Tuhan, aku berlari padamu, selamatkanlah aku dan ajarilah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhanku dan Engkaulah sumber kehidupan. Melalui terang-Mu kami melihat terang. Biarlah kemurahan-Mu datang kepada mereka yang mengenal Engkau, dan kebenaran-Mu bagi mereka yang suci hatinya. Bagimulah berkat pujian dan kemuliaan bagi Bapa dan Roh Kudus yang telah ada pada permulaan sekarang dan selamanya. Amin. Adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama-Mu yang maha tinggi, menyatakan kemurahan-Mu pada pagi hari dan kebenaran-Mu setiap kala. Allah Kudus, Maha Kuasa, Kudus, Kekal, Kudus yang dilahirkan oleh Sang Perawan, kasihanilah kami. Allah Kudus, Maha Kuasa, Kudus, Kekal, Kudus yang disalibkan kita, kasihanilah kami. Allah Kudus, Maha Kuasa, Kudus, Kekal, Kudus yang bangkit dari kematian dan naik ke surga, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selamanya dari segala abad hingga segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah pelanggaran kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ya Tuhan, sertailah mereka yang sakit, sembuhkanlah mereka dalam nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, berilah istirahat bagi jiwa-jiwa yang telah berlari kepadamu. Ya Tuhan, Engkau yang tanpa dosa, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Engkau yang tanpa dosa, topanglah kami dan terimalah doa-doa kami. Karena bagimu-lah kemuliaan, hormat dan kekudusan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, berkatilah kami. Amin. Layakkan akan berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selalu kami memohon kepadamu ya Santa penuh rahmat, perawan selamanya, ya Kokos Bunda Allah, Bunda Kristus. Naikkanlah doamu kepada anakmu yang Kau cintai, kiranya dia mengampuni dosa kami. Salam bagi perawan kudus yang telah memberikan kita terang sejati, Kristus Allah kami. Mohonlah kepada Tuhan demi kami, kiranya Dia mengasihani jiwa kami dan mengampuni dosa kami. Ya perawan Maria Theotokos, Bunda Allah, pembela manusia yang setia, syafaatkanlah kami di hadapan Kristus yang Engkau lahirkan. Kiranya Dia mengampuni dosa-dosa kami. Menerimu ya perawan dan ratu yang benar. Salam demi kebanggaan manusia yang melahirkan Immanuel. Kami mohon ingatlah kami, pembela yang setia di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya yang mengampuni dosa-dosa kami, jadi menjaga kami dari tempat tertinggi Engkau berada. Ya Bunda kami semua, Bunda Allah perawan selamanya. Mintalah kepada Dia yang Kau lahirkan, Juru Selamat kami yang baik. Ambil kesukaran
melahirkan Immanuel, kami mohon ingatlah kami, pembela yang setia di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kiranya yang mengampuni dosa-dosa kami. Kami menghormati dengan sejati, kami memuliakan-Mu ya Santa Theotokos Muda Allah, karena Engkau telah melahirkan Juru Selamat dunia yang datang dan menyelamatkan jiwa kami. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan kami, Raja kami Yesus Kristus, Bapa para Rasul, mahkota kaum akhir, kesukaan orang benar, keteguhan gereja, pengampunan akan dosa. Kami mewakilkan Tritunggal Maha Kudus satu Allah, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan berkatilah kami, amin. Kami percaya pada Allah yang Esa sama Bapa Tunggal, pencipta langit dan bumi, dan dari segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang Esa, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala masa, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa dalam wujudnya, ya olehnya segala sesuatu diciptakan, dan demi kita dan demi keselamatan kita turun dari surga dan menjelma oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia disalibkan untuk kita pada zaman Pontius Pilatus, menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga sesuai nama kita. Lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapanya, dan Ia akan kembali dalam kemuliaannya untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya kekal tidak berakhir. Ya, kami juga percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan bersama Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mematuhi satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan akhirat. Kasihanilah kami, tetapkanlah rahmat bagi kami, berbelas kasihanilah untuk kami. Amin. Dengarkanlah kami. Berkatilah kami, jagalah kami, dan tolonglah kami. Amin. Jauhkanlah amarah-Mu dari kami, kunjungilah kami dengan keselamatan-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Sembahlah dalam takut dan gentar. Ya Tuhan, mata air yang meluap selamanya, pemberi cahaya, pemberi kehidupan, kuasa kreatif dari Bapa. Engkau menyelesaikan rancangan demi keselamatan manusia melalui kebaikan-Mu. Ya Kristus Tuhan kami, Engkau melepaskan ikatan kematian, menghancurkan kunci Hades dan menginjak semua roh jahat. Engkau menaikkan diri-Mu sebagai anak domba yang tak bercela disalib, kesalib dengan keinginan-Mu sendiri. Oleh tangan-Mu sendiri Engkau menyelamatkan kami dari dosa. Engkau memberi kami hidup kekal oleh kebijaksanaan dan kekuatan ilahi-Mu. Engkau menangkap setan dan roh jahatnya, mengikat mereka dalam jaring-Mu, dan mengikat dia dengan ikatan lingkaran kegelapan oleh tangguhnya kuasa kekuasaan-Mu. Ya Putra Allah yang sejati, yang mendengar mereka yang menderita pencobaan. Engkau memberikan cahaya bagi mereka yang duduk di dalam kegelapan dan bayang kematian. Ya Tuhan, Engkaulah kemuliaan yang tak terhingga dipanjatkan. Dengarkanlah kami saat kami berseru kepadamu untuk mengistirahatkan jiwa hamba-hambamu yang telah tertidur, kerabat,
ayah dan saudara kami, semua yang meninggal di dalam iman ortodoks, mereka yang telah disebutkan namanya, dan mereka yang belum kami sebutkan sekarang. Bagimulah kuasa dan segalanya berada di bawah kuasa tangan-Mu yang perkasa. Ya Tuhan Allah, berbelas kasihanlah kepada pelayan-Mu yang hidup ataupun yang mati, menurut melimpahnya rahmat-Mu. Wahai pencipta segala ciptaan, Engkau telah menciptakan manusia dari ketiadaan. Engkau memberi kehidupan kepada manusia dan membawa kematian atasnya dengan kekuasaan-Mu. Engkau yang mengalahkan sengat kematian sehingga tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang menantikan kebangkitan orang mati. Pada hari Pentakosta yang agung ini, Engkau mengajari kami kepenuhan dari misteri kesucian Trinitas yang setara dan yang tak terpisahkan dan yang tidak dapat berubah. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami sebagai lidah-lidah api, sebagaimana turun di atas Rasul-Mu yang suci, dan menjadikan mereka pengkhotbah iman dan perkataan ilahi-Mu, sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada mereka. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu untuk menerima doa kami pada hari suci ini. Berikanlah kami kesempurnaan dan istirahatkanlah mereka yang menyerahkan jiwanya ke dalam tangan-Mu. Kami yang hidup memuji Engkau dan bersyukur padamu dan mempersembahkan kepadamu doa-doa ini dan korban ini demi jiwa kita. Pengasih umat manusia yang besar, kekal dan kudus, yang membuat kita layak untuk berdiri di jam ini di hadapan kemuliaan-Mu yang tidak dapat terhampiri untuk memuji-Mu dan memuji tanda-tanda-Mu yang ajaib. Ampunilah kami hamba-Mu yang tidak layak. Berikanlah anugerah kepada mereka yang persembahkan kepadamu tanpa melihat-Mu, dan mereka yang memuji Engkau di hati mereka dengan himne Trisagion, mengucap syukur atas besarnya berkat yang Kau lakukan bersama kami yang Engkau lakukan sepanjang waktu. Ingatlah kami ya Tuhan yang lemah, dan janganlah binasakan kami karena kesalahan kami, tetapi berilah kami besarnya belas kasihan-Mu. Ambillah kegelapan dosa kami, sehingga kami dapat berjalan di siang hari dan berpakaian dengan senjata terang untuk menyelesaikan hari-hari kami tanpa terantuk, dan melakukan setiap perbuatan menurut kesenangan yang terberkati Sang Kekasih umat manusia yang sejati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya, dari segala abad hingga segala abad. Amin. Baik, karena kami berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tundukkanlah kepalamu kepada Tuhan Di hadapan-Mu ya Tuhan. Marilah kita hadir dalam takut akan Allah. Amin. Salam damai bagi semua. Ya Guru, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Putra Allah yang tunggal dan firman dari Allah Bapa yang telah menghancurkan setiap ikatan dosa-dosa kita melalui penderitaan yang menyelamatkan dan memberi hidup, yang mengembuskan ke wajah para murid dan Rasul yang kudus dan berkata pada mereka, terimalah Roh Kudus jika kamu mengampuni dosa seorang, dosa yang diampuni. Jika kamu menyatakan dosa seorang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Sekarang juga ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan anugerah melalui Rasul-Rasul-Mu yang kudus, yang melaksanakan tugas keimanan-Mu di atas gereja-Mu yang kudus, untuk mengampuni dosa di atas muka bumi dan mengikat serta melepaskan setiap ikatan kejahatan.
Sekarang juga kami meminta dan mohon kebaikan-Mu ya pengasih umat manusia, sebab bapak-bapakmu, sebab hamba-hambamu, bapak-bapakku, dan saudara-saudaraku dan kelemahanku, dan mereka menundukkan kepala mereka di depan kemuliaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami rahmat-Mu dan lepaskanlah setiap ikatan dosa-dosa kami. Dan jika kami telah berdosa terhadap-Mu, sadar atau tidak sadar, baik dalam kesedihan hati maupun dalam perbuatan, baik dalam perkataan maupun keputusasaan, ya Engkau, Tuhan yang mengetahui kelemahan manusia, satu-satunya yang baik yang pengasih umat manusia, ialah berikanlah kami pengampunan atas dosa-dosa kami, berkatilah kami, sucikanlah kami, dan bebaskanlah kami, dan bebaskanlah semua umat-Mu, penuhilah kami dengan rasa takut kepadamu, dan luruskanlah kami dengan kehendak-Mu yang baik, sebab Engkaulah Allah kami, kemuliaan, hormat, dan kuasa, dan sembah hanyalah layak bagimu, bersama dengan Bapa-Mu yang baik dan Roh Kudus Sang Pemberi hidup, yang sakekat denganmu sekarang dan setiap waktu, dari segala abad hingga segala abad. Amin. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Amin. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya, sepanjang segala masa. Amin. Kami menyatakan ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah didanai dan mengirimkan kita sang Parakletos, Roh kebenaran. Selamatkanlah dan kasihilah kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan berkatilah, amin. Berkatiku, berkatiku. Lihatlah sujudku, ampuniku, ucapkanlah berkat. Ya Kristus Allah kita. Amin. Jadilah demikian. Ya Raja damai, berikanlah kami damai-Mu dan mantapkanlah bagi kami damai-Mu dan ampunilah dosa-dosa kami. Bagi-Mu kuasa, kemuliaan, berkat, dan kekuatan selamanya. Amin. Laikanlah kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kini kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Sang Putra Tunggal Tuhan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan anugerah Roh Kudus beserta dengan kau sekalian, pergilah dengan damai serta Tuhan beserta dengan kau sekalian. Amin. Dan beserta rohmu juga. Nah, 50 hari.